witir. Ya. Witir secara bahasa artinya ganjil. Salat witir berarti salat malam dengan rakaat yang ganjil. Ulama kita berpandangan bahwa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat witir itu hukumnya wajib untuk Nabi. Tapi bagi kita umatnya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Kecuali dalam mazhab Hanafiyah. Kalau mazhab Hanafiyah witir itu wajib juga bagi kita. Cuma dalam mazhab Hanafiyah dibedakan antara fardu dengan wajib. Nah, itu beda dalam mazhab Hanafiyah. Kalau kita mazhab Syafi'i ya sama saja fardu wajib. Jadi salat subuh yang kita kerjakan tadi itu salat fardu, salat wajib juga. Kalau mazhab Hanafi beda. Salat 5 waktu itu salat fardu. Tapi kalau salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat witir itu wajib. Nah, bedanya apa? Kalau salat fardu yang ditinggalkan tanpa ada udzur syar'i, orangnya jadi kafir. Tapi kalau yang wajib yang ditinggalkan tanpa ada udzur syar'i tidak menyebabkan kafir, tapi menyebabkan fasik. Nah, tapi tidak usah terlalu jauh ke sana. Intinya witir ini salat yang sangat ditegaskan. Kalau mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia sunnah muakkadah. Jumlah rakaatnya ganjil. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat, dan semua pernah Nabi kerjakan. Semua pernah Nabi kerjakan. Atau paling tidak Nabi ucapkan dengan lisan. Misalnya yang 1 rakaat secara lisan, yang cerita sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, ada seorang sahabat bertanya ke Nabi. Pertanyaannya apa? Kaifa salatul lail? Bagaimana caranya salat di malam hari? Maka Nabi menjawab, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2-2. 2-2 itu maksudnya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza hibtal fajra, kalau kamu khawatir masuknya subuh, fa'autir biwahidah. Maka witirlah 1. Nah, inilah yang dijadikan dasar juga oleh ulama kita yang berpandangan seperti yang disebutkan tadi, bahwa yang paling bagus ya witir itu 1 rakaat secara terpisah. Nah, kalau misalnya diambil 3 ya 2 rakaat baru 1 rakaat. Dan di hadis yang lain disebutkan ada sahabat yang cerita, autara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalas. Nabi mengwitiri kami, maksudnya mengimami kami salat witir dengan 3 rakaat. Lalu Nabi memisahkan dengan salam. Kalau 3 rakaat dipisahkan dengan salam kan tidak mungkin 1 rakaat dulu baru 2. Berarti yang dimaksud 2 rakaat dulu baru 1. Nah itu Pak ya. Tapi di sisi lain ada juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, ya, kata beliau, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi itu kalau salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nanti sebagian ulama memahami salat malam yang dimaksud ini salat witir. Lalu dirinci oleh Aisyah. Kata beliau, karena yusalli arba'an. Beliau salat dulu 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tidak usah lagi tanyakan bagaimana bagusnya salatnya Nabi. Tidak usah tanyakan bagaimana panjangnya. Ada ulama yang memahami maksud perkataan Aisyah tidak usah bertanya karena begitu panjang dan begitu bagus salatnya Nabi sehingga Aisyah akan kesulitan menjawab kalau ditanya bagaimana. Maka Aisyah tidak usah bertanya. Ada juga ulama yang memahami tidak usah bertanya karena kita sudah sama-sama tahu seperti apa bagusnya dan panjangnya salatnya Nabi. Ada juga yang memahami perkataan Aisyah tidak usah bertanya karena sekalipun saya jelaskan kalian juga tidak bisa mencontoh karena begitu panjang dan begitu bagus. Tapi sebagai gambaran saja, ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud.
radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, saya itu pernah salat di belakangnya Nabi. Kalau saya tidak malu, saya tinggalkan Nabi. Seandainya tidak malu. Karena panjang sekali salatnya Nabi. Waktu itu Nabi setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Begitu masuk ayat 100-an di hati saya, oh sudah ruku ini karena sudah 100 ayat. Ternyata Nabi lanjut. Masuk ayat 200-an di hati saya, oh ruku ini karena sudah 200 ayat. Ternyata lanjut sampai selesai surah Al-Baqarah 286 ayat. Begitu selesai surah Al-Baqarah, di hati saya kata Ibnu Mas'ud, ruku sudah ini karena sudah selesai. Ternyata Nabi menyeberang ke surah Ali Imran. 200 ayat lagi Pak dibaca. Makanya kata Ibnu Mas'ud, seandainya saya tidak malu, saya tinggalkan Nabi. Capek sekali saya. Ya, cuma malu Pak karena sudah terlanjur ikut salat dengan Nabi di belakangnya. Nah, Nabi salat dulu 4. Summa yusalli arba'an. Setelah itu Nabi salat lagi 4. Summa yusalli salasan. Setelah itu Nabi salat 3 rakaat. Berarti Nabi salat 4, 3. Meskipun beragam penjelasan ulama kita, tapi yang jelas zohirnya hadis ini, zohirnya itu disebutkan Nabi salat 3 rakaat. Bahkan Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Apakah anda tidur dulu sebelum witir yang 3 rakaat itu? Apa kata Nabi? Tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Iya, kedua mataku terpejam, tapi hatiku tidak pernah tidur. Ya, jadi ini salah satu dasar. Witir 3 rakaat secara keseluruhan. Nabi juga pernah Pak witir 5. Di hadis diceritakan Nabi salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah 6 rakaat beliau witir 5 rakaat sekaligus. Sekali salamnya. Nabi juga pernah witir 7 rakaat. 7 rakaat sekaligus. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4, rakaat 5, rakaat 6. Setelah 6 rakaat beliau duduk tahiyat. Setelah itu berdiri lagi. Rakaat ke-7 tahiyat baru salam. Nabi juga pernah salat 9 rakaat dengan cara yang sama seperti tadi. 1, 2, 3 sampai rakaat 8 baru tahiyat. Berdiri rakaat 9 tahiyat lagi baru salam. Jadi intinya sebetulnya sangat bervariasi cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat witir. Ya, kalau masalah afdaliyahnya kan banyak pertimbangannya Pak. Intinya kalau ada yang mau salat 2 rakaat salam baru 1 rakaat silakan, ada dasarnya. Ada yang mau 3 rakaat sekaligus 1 kali salam, nah itu juga boleh, ada juga dasarnya. Sekurang-kurangnya di dalam hadis riwayat Bukhari dari istrinya Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin itu Pak.